Halo para teknopreneur, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Arif Bastomi. Saya akan memperkenalkan kepada kalian produk baru saya, yaitu Smart Tractor. Selain itu, saya akan menganalisa produk saya dengan business model Canvas dan juga SWOT. Kalian penasaran bagaimana analisanya? Oke, langsung saja, mari kita mulai. Halo Sobat Teknopreneur, produk inovasi baru saya adalah Smart Tractor atau traktor pintar. Smart Tractor adalah alat yang saya buat yang bertujuan untuk memudahkan para petani untuk membajak sawah. Dengan adanya Smart Tractor ini, membajak sawah yang biasanya dilakukan para petani dengan cara terjun langsung ke sawah bisa diganti dengan mengontrol traktornya hanya dengan menggunakan remote control sehingga dapat lebih mudah. Baik, pada kesempatan ini saya akan menganalisa produk inovasi saya dengan menggunakan business model Canvas dan juga SWOT. Untuk yang pertama adalah menggunakan business model Canvas. Nah, ini adalah hasil dari analisa business model Canvas yang saya menggunakan aplikasi Canvas. Nah, di sini adalah beberapa bagian, yaitu ada key partners, ada key activities, ada key resources, kemudian ada value properties, customer relationship, customer and channels, and then cost structure and revenue stream. Elemen pertama yang harus ada dalam memulai bisnis model Canvas adalah menentukan segmen pelanggan, yaitu customer segment. Nah, customer segment yang saya tujukan untuk produk saya ini adalah para petani dan juga pembajak sawah yang sudah berpengalaman di bidangnya. Selain itu, untuk orang awam yang baru belajar mengoperasikan traktor. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah value proposition. Value proposition ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk saya. Di antaranya adalah 1. Mempermudah pengontrolan traktor. Yang kedua, meringankan beban petani saat membajak sawah. Yang ketiga, menghemat tenaga dan gampang dioperasikan oleh orang awam. Dan yang keempat adalah harganya tentu saja sangat murah. Selanjutnya adalah channel. Nah, pemilihan channel yang tepat untuk menyampaikan value proposition kepada customer. Nah, saya ini memilih beberapa channel untuk memasarkan produk saya. Yang pertama adalah saya menggunakan marketplace, diantaranya Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Selain itu, saya menggunakan sosial media, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, harapannya dengan beberapa channel tersebut, produk saya akan bisa tersampaikan kepada customer dengan baik tujuannya. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream merupakan bagian paling vital, di mana bagian ini adalah memperoleh pendapatan dari pelanggan. Nah, beberapa pendapatan produk saya ini adalah didapatkan dari beberapa profit penjualan Smart Tractor dan juga kerjasama dengan para investor. Kemudian untuk selanjutnya adalah key resources, yaitu sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan saya. Nah, key resources yang telah saya rencanakan diantaranya adalah petani, traktor, Smart Tractor, alat pembajak sawah, dan juga Smart Tractor ramah kantong. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu saya menjaga customer saya melalui 3 program yang saya berikan. Yang pertama adalah free consulting,
Kemudian yang kedua adalah customer service, dan yang ketiga adalah warranty. Tujuannya, dengan adanya customer relationship ini, para customer lebih percaya dengan produk yang telah saya buat. Kemudian ada key activities, yaitu adalah aktivitas yang akan saya lakukan dalam rangka untuk memproduksi dan juga memasarkan produk saya ini. Yang pertama adalah riset produk, yang kedua adalah memproduksi semua traktor, kemudian melakukan uji coba, yang keempat adalah melakukan distribusi kepada customer, dan yang kelima adalah melakukan pengolahan keuangan. Nah, untuk selanjutnya adalah key partner. Dalam rangka untuk melancarkan penjualan produk saya ini, ada beberapa partner atau orang yang saya ajak kerjasama. Di antaranya adalah konsultan desain produk, yang kedua supplier peralatan dan komponen elektronika, yang ketiga adalah penyedia jasa etching PCB, yang keempat adalah petani, yang kelima pemilik traktor, dan yang terakhir adalah produsen traktor. Nah, dalam melakukan produksi ini tentunya ada ongkos produksi, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga biaya distribusi, yang semuanya harus diatur dengan baik supaya perusahaan saya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, setelah analisa business model canvas, selanjutnya saya akan melakukan analisa dengan SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama adalah strength atau keunggulan produk saya. Di antaranya adalah mudah digunakan, simple, dan perawatannya mudah. Selain itu, mempermudah dalam pengontrolan traktor sehingga petani tidak perlu terjun ke sawah. Nah, keunggulan yang ketiga adalah harganya ekonomis serta ramah kantong, dan yang keempat, para customer akan mendapatkan gratis konsultasi, training, serta gratis garansi selama 1 tahun. Nah, untuk kelemahan dari produk saya ini adalah untuk mendapatkan komponen murah, maka komponen yang diperlukan untuk memproduksi produk saya ini harus diimpor dari luar negeri. Nah, sehingga membutuhkan ongkos tambahan. Nah, karena produk komponen yang digunakan itu murah, maka juga rentan rusak. Kemudian opportunities atau peluang. Nah, peluang produk saya ini yang pertama adalah masih belum banyak yang mengembangkan produk yang serupa. Selain itu, peluang pasarnya juga masih sangat besar karena penduduk Indonesia mayoritasnya adalah para petani. Dan peluang yang ketiga adalah teknologi semakin diperlukan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di zaman yang modern ini, teknologi sangat diperlukan dalam rangka untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman yang pertama adalah kualitas produk kualitas produk saya ini masih belum berstandar industri atau masih berstandar homemade atau buatan rumah gitu. Nah, yang kedua, peralatan produksi yang saya gunakan itu masih sangat sederhana, sehingga kemungkinan human trouble-nya masih besar. Nah, untuk ancaman yang ketiga, karena merupakan teknologi yang masih baru, sehingga belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga saya perlu melakukan cara pemasaran yang mungkin yang unik, sehingga masyarakat akan bisa mengenal produk saya ini. Baik, sekian adalah analisa SWOT dan juga canvas model produk saya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.